Ya, di Kampung Yomakan ini ada beberapa marga yang menempati kampung ini. Pada prinsipnya marga-marga yang ada di sini menjaga kelestarian alam yang ada di sini, karena kehidupan marga ini adalah nelayan dan juga petani, sehingga wajar harus dipelihara atau dipertahankan. Kita datang dan kita buat adat, kita pamit. Supaya yang ada penunggu yang ada di pulau ini, karena pulau ini keramat, dia bersejarah. Nah, dengan adanya kalau kita buat kesalahan daripada pulau ini, berarti kita ini sakit. Tempat itu rusak karena kita manusia ya, tidak sama. Ada yang punya pikirannya lain, dia buat rusak tempat, dia adakan bom. Sedangkan bom itu sudah dilarang oleh pemerintah dengan masyarakat, dengan yayasan-yayasan yang ada dan web. Kampung Yomakan ini dijuluki sebagai kampung Vietnam. Karena mereka, masyarakat di Kampung Yomakan ini kecil dan besar, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, memang saya waktu tahun 92, saya memang pengaruh dengan bom. Gara-gara saya ikut, lihat mereka mulai ledakan bom, akhirnya ikan banyak yang mati. Saya juga pengaruh di situ, akhirnya saya juga ikut. Bom itu merupakan peninggalan-peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Itu yang ada orang-orang tertentu yang mengambil dan memperjualbelikan. Ketika melihat potensi sumber daya alam, ada beberapa lokasi yang memang kondisi ekosistemnya sudah rusak, sudah hancur, sangat hancur oleh aktivitas bom ini. Beberapa kali teman-teman mengidentifikasi isu di sini, ternyata secara secara perlahan-lahan lokasi tangkap mereka semakin jauh, dan semakin lokasi tangkap mereka ini juga saling saling berebutan wilayah tangkapnya. Jadi ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat nelayan di Kampung Yomakan. Sejak tahun 2015 ini WWF mulai menginisiasi pembentukan kelompok nelayan. Nah, kelompok nelayan ini adalah sebagian besar nelayan dan juga sebagian besar adalah pengguna bom juga. Sehingga di dalam proses pengembangan sumber daya manusia khususnya nelayan ini dilakukanlah pelatihan penyadaran, pelatihan umpamanya seperti pelatihan penyelaman, pelatihan transplantasi karang, pelatihan pendataan produksi, pendataan hasil tangkapan, pendataan potensi sumber daya ikan. Itu semua dilakukan melalui kelompok nelayan yang dinamakan sebagai kelompok Tapapai. Ketika teman-teman mengimplementasikan program, mengumpulkan semua marga besar yang ada di sini dan akhirnya menyepakati untuk merekomendasikan 2 wilayah yang menjadi target untuk dikelola secara adat. 2 lokasi yang menjadi rekomendasi wilayah kelola adat ini akan diimplementasikan dan dikelola bersama melalui kelompok Tapapai. Wilayah kelola adat itu wilayah yang dilindungi oleh masyarakat setempat. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat tentang wilayah. Jadi kita bisa beraktivitas tapi menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau yang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, itu kami sendiri melarang itu. Saya dapat program untuk mendampingi kelompok ibu-ibu, lebih ke kelompok ibu-ibu untuk ke pengkayaan spesies. Nah, pengkayaan spesies di sini
untuk saat ini lebih ke kima. Jumlah kima dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan karena kan memang masyarakat di sini dulunya mereka mengambil kima untuk dimakan. Ibu-ibu itu khususnya kita ajak untuk kumpulkan kima, diletakkan dalam satu lokasi begitu. Nah, kita sebut dia kebun kima. Oke lah, menurut mereka kebun kima itu sudah biasa mereka lihat. Tapi kan ketika orang dari luar mereka lihat kima itu sesuatu yang wow gitu kan. Untuk jangka panjangnya, untuk pengkayaan spesies, ketika kima itu diletakkan berdekatan gitu, ketika dia bereproduksi akan lebih cepat ketika mereka berdekatan. Terus yang kedua adalah daur ulang sampah. Bisa dilihat di masyarakat di sini kan mereka buang sampah sembarangan, mereka buang sampah ke laut. Nah, kita coba perlahan-lahan, mereka kan sering minum kopi mocha begitu yang sachet begitu. Nah, itu bungkusnya dikumpulkan, dijadikan dianyam jadi tas, bisa jadi tikar, bisa. Itu untuk awal pendekatan mereka untuk mulai mengolah sampah yang mereka hasilkan. Program yang ketiga adalah pengolahan produksi hasil perikanan. Kita coba perlahan, ibu-ibu kita dampingi untuk mengolah hasil perikanan mereka, entah itu nanti ikan asin yang langsung mereka jual, kemudian bisa jadi abon, kemudian bisa jadi kerupuk, seperti itu. Jadi sekarang kita mulai lihat, mulai WWF mulai masuk di kampung ini, akhirnya ada perubahan. Ada perubahan sedikit-sedikit dari masyarakat ini, mulai ada perubahan. Hanya mungkin yang adakan ledakan mungkin 1-2 orang yang masih untuk ini. Tapi untuk pribadi saya memang saya sadari itu. Akhirnya saya tidak mau untuk bom itu lagi. Saya mancing, jaring, itu saja yang saya pakai. Pemerintah katakan bahwa kita ingat anak cucu kita. Dari situ sudah saya mulai tidak suka untuk pengaruh dengan bom lagi.